Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kami kelompok 4 ingin menjelaskan tentang sifat koligatif larutan dan mempraktikumkan beberapa dari sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat yang tergantung pada banyaknya zat yang terlarut di dalam larutan. Sifat koligatif larutan itu ada beberapa sifat. Ada penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Nah, kali ini saya sendiri akan mempraktikkan tentang penurunan tekanan uap. Di depan saya ini ada 3 gelas yang diisi dengan air biasa. Kemudian, pada gelas yang diisi dengan air biasa, gelas pertama kita tutup dengan rapat. Nah, pada gelas kedua, air ditambah dengan cuka. Nah, pada gelas yang ketiga, air kita tambahkan dengan garam. Kita larutkan. Nah, untuk melihat hasil tekanan uapnya, kita tunggu hingga semalaman. Air yang menempel pada gelas terjadi karena proses penguapan. Adanya tekanan uap dalam suatu wadah, maka gaya tarik-menarik antar molekul pelarut air murni lebih kecil karena dia tidak terdapat zat terlarut, makanya dia cepat menguap dan butiran airnya itu lebih besar. Sedangkan gaya tarik-menarik antar molekul pelarut air murni dan cuka lebih besar, menyebabkan larutan ini dia lebih sulit menguap sehingga butiran airnya itu lebih sedikit. Oke kawan-kawanku semua, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan praktikum dari teman saya, yaitu penurunan titik beku. Ya kawan-kawanku semua, terlihat di depan ini ada sebuah garam, gula, kemudian tepung. Nah di sini ada es batu. Kita taruh ke dalam masing-masing ini sebesar sama, es batunya sama. Ini 2, sini 2, kemudian sini 2, dan sini 2. Nah, dari ketiga pelarut ini antara garam, gula, dan tepung, manakah yang lebih cepat es batu ini cair? Nah, kita ketahui penurunan titik beku itu adalah selisih antara pelarut dan larutannya. Ya, di sini hanya es batu biasa saja. Kemudian di sini kita taruh garam. Oke, kita tunggu beberapa saat. Penurunan titik beku paling cepat terjadi pada garam, karena ketika es dicampur dengan garam, sebagian membentuk air garam, dan es secara spontan terlarut dalam air garam. Di dalam segumpal es, air terstruktur membentuk tatanan geometrik yang tertentu dan kaku. Tatanan yang kaku ini rusak ketika diserang oleh garam, maka molekul-molekul air selanjutnya bebas bergerak kemana-mana dalam wujud cair. Saya Nisa Suzera akan mempraktikumkan tentang tekanan osmotik. Pada gelas yang berisi air, yang pertama wortelnya tenggelam, dan setelah 24 jam wortelnya mengapung, tidak ada gelembung, ukuran wortel lebih besar, dan teksturnya tetap keras. Dan gelas larutan gula ditambahkan garam, sebelumnya wortel itu tenggelam, setelah 24 jam terjadi sedikit melayang. Di dalam gelas ada sedikit gelembung, ukuran wortel lebih kecil dari sebelumnya, dan keriput, dan teksturnya sedikit lunak. Di gelas berisi garam, sebelumnya wortel mengapung, setelah 24 jam melayang. Di dalam gelas ada sedikit gelembung, wortel menjadi lunak, dan gelas larutan gula wortel tenggelam, setelah 24 jam melayang. Kesimpulannya, pada gelas larutan gula ditambahkan garam, dan larutan garam terdapat gelembung karena mengandung larutan elektrolit yaitu garam. Terima kasih.